Salam cinta penuh dengan kedamaian. Ketemu lagi sama saya Dr. Hasto Mahotama. Di sini ada Bunda Arsaningsih dan kembali bintang tamu yang kemarin Kiavano. Dan hari ini kita akan sharing-sharing diskusi tentang karma, reinkarnasi dan realita. Sebelum mulai saya mau tekankan bahwa program ini adalah program free, 100% free, cuman karena kami paham dengan proses energi dan kami melihat bahwa untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, kalau misalnya mau berdonasi silahkan. Tentu itu akan membantu proses bertumbuh Bapak Ibu lebih cepat lagi dan pemahamannya lebih dapat lagi. Nah, bisa dilihat di sini, benar nggak? Udah belum nih? Nah ya. Nah, nanti tim editingnya udah nambahin nih di sini nomor rekeningnya. Silahkan, tapi bukan satu keharusan ya. Kalau misalnya emang pengen ya silahkan. Kalau misalnya enggak ya enggak maksa juga. Nah, sebelum kita sapa Bunda sama Kiav, mungkin lebih seru bumper dulu kali ya. Selamat datang di podcast Karma dan Reinkarnasi. Di podcast ini, Bunda Arsaningsih dan saya, Rasto Mahotama, akan membahas hubungan karma, reinkarnasi, dan kehidupan sehari-hari. Karena semua terjawab dengan karma dan reinkarnasi. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih banyak kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih atas bantuan sumur bor untuk penyimpanan penampungan air di Desa Rapesagi. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih bahwa meditasi yang diajarkan oleh Bunda Arsaningsih itu memberikan manfaat yang cukup besar. It's fabulous, wonderful. I really enjoyed the meditation and also learning about karma, learning more deeper about karma and the influence it has on our lives and the things we experience in this life. I'm so grateful. Sangat-sangat powerful sekali ya. Jadi waktu meditasi itu menyembuhkan diri kita sendiri dan menyembuhkan bumi. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih atas kunjungannya ke Taman Makam Pahlawan Pengelipuran. Mudah-mudahan ke depannya Yayasan Cahaya Cinta Kasih selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu jaya di dalam melayani masyarakat. Oke, sudah kita lihat sama-sama dan sekarang kita sapa sama starnya. Starnya Bunda Arsaningsih. Halo Bunda, gimana kabarnya? Baik, selamat malam Bapak Ibu. Ya, kita ketemu lagi. Ya, mudah-mudahan kali ini proses kita berbagi semakin seru ya. Mudah-mudahan semua akan mendapat manfaat untuk sharing kita malam hari ini. Ya, dan Bunda kita sharing hari ini. Kalau cuman berdua aja mungkin kurang seru, kita datangkan yang ahli dan sudah mengalami banyak hal, Saudara Kiavano. Halo semua, salam cinta penuh dengan kedamaian. Udah lebih rileks ya. Ya, jadi kita berusaha untuk tetap rileks. Udah rileks belum? Diharapkan sudah. Oke, ya mudah-mudahan yang teman-teman yang ikutin juga tetap rileks karena kalau tegang nanti capek sendiri dan akhirnya nggak maksimal kan gitu ya. Betul. Nah, hari ini kemarin kita udah ngomongin tentang karma, reinkarnasi dan pengendalian pikiran. Sekarang kita ngomongin karma, reinkarnasi dan realita. Bukan reality show ya, tapi ini satu realita. Kenapa kita ngangkat ini, Bunda? Mungkin teman-teman juga biar tahu. Banyak banget yang datang walaupun di YouTube ataupun di mana
yang dia selalu bingung. Saya bingung sama diri saya Bunda gitu. Karena kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa dipahami dan dia bingung. Ini real nggak sih? Apa ini halusinasi gitu kan? Ini cuman pikiran saya aja atau memang benar-benar ada gitu. Jadi dia bingung sendiri akan hal yang dihadapi. Apakah itu suatu realita atau enggak? Ya, benar sekali. Contohnya, saya minta izin dulu sama yang mengalami langsung. Ada satu orang yang tiba-tiba ngubungin dan bilang, pokoknya saya nonton YouTube-nya Bunda Arsaningsih. Wah, terima kasih. Tapi tiap dengar suaranya Dr. Hasto saya mute. Itu realita. Dan dia bingung kenapa. Ini kita belum pernah ketemu, akhirnya ketemu ya. Cuman sebelumnya belum pernah ketemu, tapi dia mengalami satu hal yang satu gejolak di dalam diri Bu, cuman dengar suara saya gitu. Mungkin terlalu merdu atau gimana saya juga nggak ngerti. Nah, dia bingung nih, ini real apa enggak? Apa ya? Dia mungkin dia bilang salah saya ini apa punya salahnya? rasanya seperti itu. Kemarin cerita juga sama teman yang lain, dia bilang waktu ikut acara terus ngelihat Pak Gede, orang tuh juga langsung, wih orang nih kayaknya ngaselin banget. Padahal baru pertama kali lihat. Padahal Pak Gede belum dapat ngobrol atau apa, cuma lewat aja. Iya, makanya. Terus dia bahkan bilang dia coba recall, maksudnya flashback gitu. Apa sih yang dilakuin orang ini sampai kesel tapi nggak nemuin dan akhirnya dia bingung sendiri. Itu real atau enggak? Terus yang mana yang realitanya? Nah, gimana Bunda? Tapi sebelum Bunda kayaknya lebih seru. Nih tanya dulu nih yang nggak salah begitu ngomong gimana Bunda dia udah langsung bukan saya. Gimana langsung? Oke, gimana? Ya, mungkin pertama kali kita deketin dikit mungkin. Oke. Pertama kali kita ngomongin definisi realita dulu ya. Oke. Ya benar sih. Ada banyak banget kemungkinan kita ngomongin realita ya. Karena pada dasarnya kalau pengalaman saya sendiri, apa yang saya rasakan baik itu dari panca indera saya maupun dari pengalaman saya ya, dalam hal ini feeling saya itu realita. Dan pada dasarnya kalau tadi contohnya Dr. Hasto, pada saat ada orang yang ngelihat Dr. Hasto dan terus merasa marah, ya itu realitanya dari orang bersangkutan. Jadi kalau mau disimpulkan sederhananya, apa itu realita ya, pada dasarnya realita itu apa yang kita rasakan tapi juga sangat subjektif. Nah, kalau subjektif nggak real dong. Maksudnya kalau kita ngomong realita ini kan ya apa adanya gitu ya. Itu satu realita, satu fakta. Terus kalau ini gimana? Kalau misalnya itu nggak apa namanya? Tadi bilang subjektif nggak real dong. Gimana ya kalau kita ngomongin bahwa realita itu yang subjektif itu nggak real, kalau begitu kita mendismiss atau misalnya nih kita ke dokter. Kita kalau misalnya kita pergi ke dokter kan kita merasa sakit, dokternya kalau misalnya ngomong itu kan perasaan bapak saja. Nah gimana akhirnya dokter itu bisa membuat diagnosa? Pada dasarnya kan perasaan kita juga termasuk sesuatu hal yang harus diperhitungkan kan dalam hal realita, dan juga subjektivitas itu sendiri adalah ultimately adalah realita itu sendiri. Nah loh, kok saya tambah bingung. Oke, saya jelaskan dengan cara lain ya. Pada dasarnya kalau kita belajar ilmu pengetahuan misalnya, kita akan mendapatkan realita yang objektif yang kita sharing bersama-sama, yaitu realita ya kalau mau dikatakan realita dunia fisik ini. Cuma pada saat akhirnya kita belajar mengenai energi, kita akan mendapatkan realita lain kan. Nah, ntar dulu nih. Okay. Ini kan tadi ngomongin nih realita bahwa realita tuh tadi saya bilang realita ini kan adalah semua yang emang benar-benar ada. Terus Kiaf tadi bilang kalau kita seseorang mencoba memahami apa yang benar-benar ada itu, dia membentuk realita untuk dirinya dia sendiri. Yeah. Realita dirinya dia sendiri tergantung dari apa yang dia rasakan, terima dari indera-inderanya. Benar seperti itu. Okay. Jadi ingat yang Bunda kemarin cerita, orang buta ngelihat gajah, satu ngelihat wah ini panjang banget nih belalainya nih gitu kan. Realitanya dia gajah adalah panjang gitu. Tapi orang lain pegang kakinya gede. Realitanya dia kakinya gajah tuh seperti itu. Iya. Seperti itu. Iya, kurang lebih. Jadi pada dasarnya kita tahu pada saat kita belajar berusaha mencari informasi keluar,
ada yang namanya realita objektif. Tapi pada dasarnya akhirnya masing-masing individu memiliki set dari realita subjektifnya mereka sendiri, dan semua itu tergantung dari kapasitas berpikir dia dan kapasitas dia untuk memahami dunia di luarnya dan juga dunia di dalamnya dirinya sendiri. Oke. Nah, itu kalau misalnya menurut nih, kalau Kiev kan mainnya fisika banget nih. Ya, kalau gimana kalau misalnya kita lihat kalau dari Bunda, emang apakah seperti itu sama atau gimana, Bun? Yes, pada dasarnya sama ya. Toh proses, kalau saya sih bicara dengan energi ya, Kiev ya. Proses energi juga bagian dari fisika juga. Ya, jadi sebenarnya pemahamannya sama ya, bahwa memang ada realita yang secara subjektif dan juga secara objektif tadi. Nah, dari proses ini tergantung dari proses di dalam kan gitu. Kalau dia baru pemahamannya sedikit ya mungkin hanya itu saja menurut dia realitanya. Padahal kalau nanti kebenaran itu kan bertingkat ya. Sepemahaman mereka seperti yang dibilang Gajah tadi kemarin kita bahas, kakinya doang dia lihat ya segitu aja karena kebenaran dia baru itu. Tapi kalau kita mau benar-benar memahami realita yang memang benar-benar real ya semuanya itu bisa dipahami dalam proses pancaran atau radiasi energi di alam ini. Itu yang paling tidak bisa dibohongi ya, real banget. Cuma kan orang tidak semua mampu melihat itu. Kemampuan mereka baru sebatas apa yang didapat dari indranya saja kan ya, kemampuan secara berfisik gitu. Padahal realita yang sesungguhnya dalam kehidupan ini dapat dipahami dalam indera secara energinya, itu bahkan lebih benar-benar real gitu, tidak sepotong-sepotong, lebih utuh gitu dalam proses pemahamannya. Iya, soalnya ini kan tadi juga sempat browsing-browsing kan, dapat satu quote yang yang mungkin cocok ini ya. Dia bilang semua yang kita dengarkan adalah opini, bukan fakta. Semua yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Itu quote dari Marcus Aurelius. Dan berarti kayak tadi di Bunda yang diceritain sama Bunda ya, berarti orang itu melihat sesuatu, dia mengolah dengan intelijennya dia tangkap dulu nih, habis itu dia olah semuanya, dia membentuk satu realita untuk dirinya sendiri, yang dimana realita tiap orang tentu sangat berbeda ya, sangat personal, sangat subjektif. Tapi kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang bagus gitu, maksudnya kalau kita mau ngambil nih jalan mana yang paling bagus, terus ada 15 realita semuanya beda-beda, tentu kita bingung dong gitu. Terus ya gimana? Ya pada dasarnya sih kalau misalnya nih contohnya kita mau pergi ke luar negeri, mau ke Australia atau Amerika, kita kan kalau misalnya kepingin bisa enak di sana, nyaman karena kita nyambung sama orang-orang sana, kita harus paham bahasanya dong ya. Nah dalam hal ini sama, bagaimana supaya kita nggak kebingungan, kita harus paham bahasanya dari realita itu sendiri. Nah dalam realita ada bahasanya sendiri. Iya, kan kalau dalam fisika dikatakan bahwa semua hal di dunia ini adalah energi, bahkan materi itu adalah energi yang frozen itu loh, energi yang membeku. Jadi pada saat akhirnya kita tahu segala hal di dunia ini adalah energi, apabila kita memahami bahasa energi ya kita bisa mencoba mulai menavigasi. Ya, dan nanti juga teman-teman yang di rumah, yang di depan gadgetnya masing-masing, kalau ada pertanyaan tulis aja di chat, nanti kalau misalnya ada yang pas atau gimana kita akan bahas ya Bunda ya. Oh iya, yang tadi saya sempat baca tuh tadi di kolom ini chattingnya. Apa ya tadi ya? Ada yang dari Sandi Damayanti ya. Dia bilang Sandi Damayanti itu pas banget sama keadaan saya Bunda. Sepertinya keadaan tuh real banget, saya bisa rasain, tapi ternyata nggak ada bukti tentang perasaan itu. Cuman rasa terhadap orang tertentu itu berulang terus saat ketemu. Ya, itu bagian yang menurut saya real ya, yang dirasakan, yang muncul ketika bertemu dengan seseorang. Ya rasa itu sebenarnya adalah bagian dari rasa yang dulu pernah ada.
rasa yang dulu pernah ada. Tapi diingat-ingat dulu belum pernah ketemu, gimana Loh, Bunda? kan ya makanya kalau proses dengan energi itu melintasi ruang dan waktu. Nah, kalau kita sendiri sebenarnya kan paham bahwa kita itu tereinkarnasi ya beberapa kali. Ya, Itu istilahnya bagi yang terjadi paham, bagi yang bagi mau yang menerima. paham. Bagi yang tidak mau menerima ya bagian dari DNA yang terekam di dalam diri. Nah, beberapa orang mengalihkan ke sana. Ya, rekaman DNA itulah yang muncul ketika berinteraksi dengan apa yang dulu sebenarnya di bagian past life dulu sudah memang punya rekaman tersebut gitu. Jadi ya mau nggak mau ya itulah realitanya dia. Bahwa ada rasa yang muncul yang dia tidak pahami, tapi kenapa bisa begini? Kecuali kalau dia mau paham dengan proses energi yang melintasi ruang dan waktu, hal ini bisa dipahami dan diterima. Ya, memang ada koneksi energi yang terjadi di past life, sehingga ketika bertemu lagi saat ini ada rasa yang muncul. Seperti itu. Walaupun secara berfisik dengan indera kita yang terbatas dengan fisik, ya dia hanya berpikir saya baru ketemu sekali loh seperti cerita Dr. Asto tadi, tapi rekaman jiwa itu sudah terkonek secara energi. Jadi sebenarnya ada satu realita yang benar-benar real itu ada. Ada. Tapi manusia berusaha untuk mengerti proses itu Betul. dengan semua yang dimiliki. Ya, kalau dia masih hanya berpikir bahwa kita hanya tubuh fisik, maka ya dia bisa menerjemahkan sesuai dengan yang dimilikinya sekarang, kesadarannya sekarang dengan indranya. Jadi panca indera nih. Panca indera. Tapi ketika dia mempunyai kesadaran yang lebih tinggi lagi bahwa dia bagian dari tubuh energi atau tubuh spiritual ini, maka dia akan menjadi lebih luas gitu tanpa ada batas antara ruang dan waktu dengan kesadaran tubuh fisik ini. Jadi realita yang dia lihat akan jauh lebih luas dan dia akan mengetahui sesuatu yang tak terbatas di past life-nya dia. Seperti itu. Jadi bisa dibilang realita itu ada, cuman untuk memahami realita itu diperlukan alat yang tepat. Ya. Seperti itu. Iya, kurang lebih seperti itu. Karena kalau kita mau lihat contoh zaman dahulu ya, kita bilang 2 abad yang lalu, nggak ada tuh orang yang tahu tentang sinar ultraviolet, nggak ada orang yang tahu juga tentang inframerah. Nah, tapi kita tahu bahwa di alam ini tuh ada yang seperti itu. Bukan berarti zaman itu nggak ada ultraviolet. Bukan berarti nggak ada, itu udah ada dari dulu kala kan. Emang sudah dari sononya pada saat alam diciptakan itu eksis. Cuma pada saat akhirnya orang menemukan alat yang untuk mendeteksi sinar ultraviolet ataupun ya sinar inframerah yang tidak mampu ditangkap oleh mata manusia, baru ketahuan, oh rupanya ada realita baru di luar dari apa yang selama ini kita pahami. Jadi yang seperti yang Bunda sampaikan, pada dasarnya kita membutuhkan alat untuk bisa mengetahui realita lain. Nah, pertanyaannya nih kepada Bunda, alat yang seperti apa? Ya, mungkin kenapa Kiavano nih bertanya Bunda. Dia banyak sudah menjalani proses mencari dan memahami realita dirinya. Di mana perjalanan Kiavano itu saya nggak tahu, jadi silakan cerita Mas. Wah, kalau diceritain ini satu sesi nggak selesai. Jadi secara garis besar lah, maksudnya ini kan biar teman-teman paham nih prosesnya seperti apa kok sampai muncul pertanyaan bahwa oh saya perlu satu alat atau satu pendekatan tertentu untuk memahami realita itu. Ya kalau saya sederhanakan dengan pengalaman saya dulu kurang lebih seperti ini. Dulu saya ada yang namanya kegalauan batin ya. Dari hidup ini saya lulus kuliah terus ngapain? Oh iya, kerja seperti orang lain, berkarir. Tapi kok kayaknya ada yang kurang dari di situ ya. Jadi saya mulai belajar untuk mencari tahu apa sih yang kurang. Iseng aja saya belajar ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, sejarah dan sebagainya. Dan kok galaunya nggak hilang-hilang juga ya. Makin lama malah tambah galau. Nah, pada saat akhirnya saya tambah galau, saya mulai berpikir jangan-jangan ini berhubungan dengan kehidupan saya sebelum kehidupan saya yang sekarang. Nah, jadi dari situ saya belajar bagaimana caranya saya mencari tahu siapa dulu saya. Dan pada saat saya belajar itu hit and miss sih Bunda. Jadi saya akhirnya dapat, cuma
Ya kalau saya flash forward ke depan ya, apa yang saya dapat itu ternyata bukan orang yang saya lihat pada waktu prosesnya, namanya past life regression, tapi ya cuma saya rupanya keluarganya beliau. Ya apapun itu, perjalanan saya adalah saya berusaha mencari tahu siapa jati diri saya. Cuma alat yang saya pergunakan untuk mencari tahu itu rupanya masih kurang presisi. Nah, dalam hal ini, apakah alat yang presisi itu? Ini nanya apa gimana ya? Mancing sih lebih tepatnya benar. Nah, sebenarnya malah saya yang bertanya dari sisi fisika nih ya. Saya memang akhirnya mungkin mereka yang galau kayak Kiaf yang seperti diskusi kemarin tuh akhirnya terjawab setelah mempelajari proses energi ya. Terutama dengan metode soul matter, measurement technique of radiation ya, mengukur radiasi energi yang terpancar di alam ini. Jadi menangkap informasinya, tentu pakai alat dong. Nah, alat yang dipakai sebenarnya ya alat yang diberikan Tuhan, yaitu tubuh kita manusia. Tapi kembali, kalau kita hanya memikirkan bahwa tubuh kita hanya tangan saja, maka ya nggak ketemu itu gitu, karena kita akan berbicara konsep dengan proses energi. Maka dari sini orang juga harus menyadari bahwa dia tidak hanya tubuh manusia fisik saja, ada tubuh energi yang melingkupinya. Nah, ketika kesadarannya diajak meningkat, maka tentu hukum sejenis menarik jenis, begitu dia menyadari tubuh energi, segala sesuatu informasi dalam bentuk energi itu mampu ditangkap ya. Maka dengan metode soul matter semua dapat terukur. Nah, saya kan nanya lagi nih, mumpung ada ahlinya. Boleh ya Dokter Hasto? Silakan. Saya minum bagi dulu saya, aja. Oke, lanjut. Adalah bagian dari realita kan. Nah, bagaimana dengan proses fisika kuantum sendiri? Karena saya tidak mendalami itu Kiaf ya. Tapi kan dari sini gimana sih kalau tahu di sana jalannya macet, yang lewat situ enggak, misalkan dengan energi. Kemudian kita kenapa bisa tahu informasi itu, dan ya katakanlah yang berhubungan dengan proses tersebut. Jadi bisa dibilang Bunda ini satu praktisi, cuman nggak tahu kok bisa gitu ya. Ya, maksudnya secara ilmu, secara pemahaman fisikanya gitu. Sedangkan kalau saya kan energi karena praktisi ya. Ya, sebelumnya mungkin saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pengalaman saya. Sebelum saya belajar di Soul, saya belajar ilmu fisika, salah satunya fisika kuantum. Dan pada saat akhirnya saya belajar di Soul, kok semua jadi lebih nyambung ya. Karena pada dasarnya apa yang ada di alam ini, termasuk apa yang diberikan oleh Bunda, semuanya adalah hukum alam. Nah, hukum alam yang seperti apa sih ya? Kita mesti tahu dulu mengenai realita alam fisik kita dulu ya. Bahwa kalau kita mau lihat di dunia ini, segala hal adalah energi dan materi yang dalam hal ini. Nah, misalnya mikrofon saya yang depan ini sebenarnya 0,00001% dari realita itu sendiri. Segala hal yang sifatnya fisik itu cuma bagian yang sangat uprit banget dari realita kita. Hanya seputar debu. Iya. Tapi kenapa sih kita cuma berfokus sama yang kecil itu? Padahal secara fisika materi itu cuma bagian yang entah seperberapa, saya mesti baca buku lagi. Tapi ya karena kenapa? Karena kalau kita melihat dunia keluar ya, misalnya kita mempelajari astronomi dan kosmologi, itu kita bakal mengetahui ukuran alam semesta perkiraan ya, kurang lebih 10⁻25 meter. Tapi kalau kita melihat ke dalam dunia mikroskopik yang bukan dunia yang bahkan lebih dalam lagi daripada elektron, itu bahkan lebih luas daripada ukuran alam semesta secara ini ya, secara perbandingan ya. Nah, namanya istilahnya magnitude kalau dalam bahasa Inggris. Magnitude-nya itu 10⁻⁻35. Jadi kalau kita mau bilang bahkan ukuran dunia yang ke dalam, dunia yang energi. Kenapa energi? Nanti saya jelasin ya. Karena ukuran yang ke dalam itu bahkan 10⁻10 kali lebih luas daripada, ya kira 10⁻10 itu berapa ya? 1, 10, nolnya ada 10 di belakang itu. 10 miliar lah kurang lebih ya. Itu 10 miliar kali lebih luas, lebih gede lah gitu ya.
ini kita ngomongin logaritmik karena bukan kuadratik lagi. Ya, gimana ya saya jelasinnya? Kurang lebih seperti itu. Bahkan dunia ke dalam tuh lebih misterius daripada dunia keluar. Dulu mungkin bisa dibilang dulu orang itu kan berusaha untuk memahami lebih banyak, untuk memahami realita kan gitu kan. Dulu awalnya dia paham satu tubuhnya dia pengen tahu realita di luar tubuhnya dia berusaha menggunakan indera-inderanya. Dengan mata bisa melihat sampai beberapa meter ke depan, dengan telinga bisa mendengar segala macam, dan akhirnya terus berusaha untuk mencari tahu dan meluaskan kesadarannya dia seperti itu. Realitanya jadi semakin paham gitu. Itu untuk realita yang kita anggap keluar dulu. Ya, keluar. Cuma kalau kita udah ngomongin energi, hukum alam yang bekerja untuk hal-hal yang sifatnya energi yang selama ini Bunda sampaikan, kenapa sih kita bisa ngukur dengan solmeter? Kenapa sih kita bisa meradiasikan dan orang lain bisa nangkap radiasi kita? Itu hanya berlaku apabila kita ngomongin di skala kuantum. Nah, skala kuantum itu apa sih? Skala kuantum itu skala yang sangat kecil. Paling besar dari skala kuantum adalah ukuran partikel elektron itu sendiri. Elektron itu berarti lebih kecil dari debu. Oh, jauh. Kita ngomongin atom. Atom itu terdiri dari banyak elektron kan, satu butir atom. Sedangkan kalau kita ngomongin di atasnya lagi, atom membentuk molekul, dan molekul dari debu, satu butir debu itu bisa sampai jutaan molekul. Nah, jadi kita begitu bisa kompleksnya ya. Ya, jadi kita ngomongin skala yang super duper kecil dan bahkan masih jauh lagi ke dalam. Nah, kenapa sih informasi itu tersedia di alam ini? Nah, kayak kita tahu bagaimana kita mengirimkan sinyal radio keluar. Itu kan ada yang namanya gelombang suara. Habis itu gimana cara kita menyampaikan sinyal itu ke orang lain biar bisa diterima oleh orang lain. Itu ada yang namanya encoding. Encoding itu artinya apa? Kita memberikan kesepakatan bersama antara pengirim dan penerima. Bagaimana saya bisa menyampaikan informasi ini kepada si penerima. Nah, dalam hal ini radio dia menggunakan beberapa cara kan, contohnya kayak AM dan FM. Nah, kalau saya jelasin panjang deh itu. Nah, sama kayak informasi juga ada di alam ini tapi dengan skala yang sangat luar biasa kecil, dan itu terencoding di dalam satu hal yang bahkan nih partikelnya itu lebih kecil daripada udara. Jadinya apa? Segala hal yang ada di dalam partikel yang kecil itu pasti ruang hampa. Nah, dan saking kecilnya, kecil banget yang sampai kita mau bayangin juga nggak kelihatan. Bukan hanya nggak kelihatan Bunda, nggak kebayang kecilnya luar biasa. Tapi ya di situ bagaimana informasi itu tersimpan dan terencode di alam ini, semuanya pasti berdasarkan pola. Dan kalau kita mau belajar tentang memandang dunia dengan cara, segala hal di alam ini memiliki pola, memiliki encoding, memiliki kode, kita akan bisa melihat dari skala terkecil sampai skala terbesar dari skala alam semesta, semuanya memiliki pola yang bersesuaian. Nah, kalau kita mampu membacanya, kita bakal melihat ada harmoni dari skala paling kecil sampai skala paling besar. Cuma bagaimana akhirnya informasi itu bisa di-encode, kebanyakan itu masih misteri. Ya, sama kayak kita, kenapa sih kita bisa merasa? Ada orang memancarkan marah, kita merasa nggak nyaman. Mungkin kalau kita ngomong rasa kan selama ini yang ditahuin kan, ada reseptornya gitu. Kalau ini secara medis gitu kan. Ada satu komunikasi juga sama nih ngomongin komunikasi antar sistem tubuh gitu kan. Antara A sama B dia berkomunikasi lewat hormon atau neurotransmitter. Dilepaskanlah neurotransmitter itu, di bagian sini ada yang reseptornya itu ketangkep, bisalah mereka berkomunikasi kan seperti itu. Itu kan hanya buat sentuhan kan. Tapi kalau rasa ini kan di mana reseptornya kan itu. Nah, di mana reseptornya ya? Di dalam tubuh energi kita. Kan sekali lagi karena kita tahu bahwa tubuh fisik kita itu sebenarnya kalau mau dikatakan kejamnya ya insignifikan dibandingkan apa yang sifatnya energi. Ya, tapi kita clinging kayak berpegangan terus, saya ini adalah tubuh fisik saya. Padahal realitanya kita melebihi dari tubuh fisik dan kita energi itu melampaui segala-galanya. Dan tadi menjawab pertanyaan Bunda yang berikutnya, kok bisa energi melampaui ruang dan waktu? Kalau dalam fisika kuantum ada yang namanya entanglement. Kalau misalnya mau belajar, ada banyak videonya di YouTube itu mengenai kenapa bisa terbukti. Ada eksperimen yang membuktikan bahwa
dalam skala kuantum informasi itu bisa dikirim ke masa depan ataupun bisa ke masa lalu. Nah, kalau saya jelasin tuh panjang banget, jadi mohon maaf, saya cuma bisa mengatakan bahwa di alam ini memang ada yang seperti itu. Itulah sebabnya kenapa kalau kita udah bicara energi, bicara skala kuantum, ya hal yang tadinya kita anggap impossible karena kita masih punya persepsi, punya realita hanya alam fisik, tapi pada saat akhirnya kita ngomongin energi, ya itu mulai terbuka kemungkinan-kemungkinan itu. Ya, itu Bunda singkatnya. Ya. Itu singkatnya Bunda. Bayangin lengkapnya kayak gimana. Ya karena waktu ya di awal kan Kiev dengan belajar soul matter itu kan banyak pertanyaan dan kita banyak diskusi ya, dan mengatakan ini bagian dari fisika kuantum ya, sedangkan saya awam dengan proses ilmu fisika tersebut ya, tidak sampai sedetail, paling cuma dapat yang di SMA aja kan masih terbatas. Itu pun bukan SMA kuantum kayak, bukan fisika kuantum kayaknya. Iya, fisika yang biasa aja gitu. Jadi dengan proses itu saya juga memikir mengkaitkan, ternyata nyambung juga ini bagian dari ilmu fisika kuantum dengan soul matter ini. Nah, menurut akhirnya saya juga jadi lebih pede untuk berbagi soul matter, bahwa itu bukan suatu yang abal-abal atau sesuatu yang huka-huka atau yang apa, bahwa semua orang dapat mempelajari soul matter untuk mengetahui realita sebenarnya, kebenaran yang ada di alam ini kan itu. Dan memang mereka yang sudah mempelajari dan paham, mereka pun jadi paham dengan kebenaran ini. Nah, menurut Kiev pada saat selesai ya menjalani proses soul matter hingga saat ini, apa yang kira-kira membuat Kiev terus melakukan soul matter untuk hidup yang hubungan dengan pembelajaran fisika kuantumnya? Ya pada dasarnya sih sebelum saya belajar soul matter, saya juga udah belajar ilmu pengukuran dengan teknik yang mirip tapi tidak sama. Yang membedakan pada soul matter adalah keterhubungan kita dengan Tuhan. Nah, itu penting banget. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin alam energi ya, kita ngomongin realita energi, itu luasnya luar biasa kan, seperti yang saya udah sampaikan tadi. Sumber informasi itu bisa dari mana saja. Tapi kalau kita ngasal gitu loh, kita nggak tahu bagaimana caranya tune in dengan informasi, terus saya menerima informasi apa aja, dan terus ada yang datang informasi, terus kita percaya begitu saja, ya itu bisa membawa kita ke arah yang tidak kita inginkan jadinya. Nah, yang membedakan dengan soul matter adalah pada saat saya bisa mengakses informasi tersebut, tapi sumber informasinya kredibel. Nah, di situ sih Bunda bedanya. Dan itu yang membuat saya bisa menjalani hidup saya, karena saya mungkin sudah cerita di episode sebelumnya, karma saya ini lumayan bikin babak belur juga. Kalau saya nggak menggunakan soul matter, mungkin saya udah nggak di sini lagi. Hubungannya karma dengan realita yang tadi ada yang siapa ya tadi ada di awal itu. Iya, tadi di awal emang ada Pak Heri kalau nggak salah, Heri Purnomo. Mana ya? Tadi emang sempat Pak Heri Purnomo sempat sharing itu, apakah karena karma kita bereinkarnasi dan menerima realita gitu ya kalau nggak salah. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena karma kita terlahir, karena karma kita terinkarnasi dan menjalani realita di kehidupan sekarang. Apakah benar demikian? Ya, benar. Jadi sebenarnya yang kita hadapi ini ya bagian dari karma kita ya. Dari hutang-hutang yang harus kita terima. Beberapa mengatakan ini bagian dari takdir yang harus diterima. Ya, itu sebenarnya adalah bagian apa yang ditanam pada proses reinkarnasi terdahulu dan terinkarnasi saat ini, kita membawa hal tersebut. Ya, itulah realitanya. Jadi sebenarnya sesuatu itu bisa dilakukan atau enggak itu kalau kita tahu caranya. Kan seperti itu benar ya. Kayak dulu orang bilang ya sinar tuh ya cuman yang bisa dilihat kan itu. Kenapa? Karena nggak tahu caranya seperti apa kan itu. Untuk mengetahui sinar itu seperti apa yang bisa dilihat kan gitu.
sampai akhirnya berkembang berhasil menemukan menemukan detektor. caranya gitu kan. Detektor untuk mendeteksi sinar yang di luar daripada yang mampu ditangkap oleh manusia. Dan ya kalau kayak tadi Bunda bilang, kalau orang itu masih kekeh bahwa oh ya realitas saya cuma segini doang, padahal banyak yang nggak bisa dijelaskan, ya harus memperluas realitanya. Kembali kan kebenarannya bertingkat. Kalau mereka masih kesadarannya hanya sebatas fisiknya doang, ya benar juga mereka kekeh dengan hal itu. Tapi ya mereka mendapat hanya sebatas itu saja. Tapi ketika manusia ini mau bertumbuh, membuka diri, ya dengan ilmu pengetahuan, kan ini bagian dari ilmu pengetahuan ini. Kemudian menyadari ada tubuh energinya, menyadari ada bagian rekamannya dan semuanya terradiasi dengan energi, maka dengan proses itu realita yang lebih luas akan terungkap kan. Ya, yang tadinya dibilang gaib karena hanya sebatas, kalau kita tadinya lihat hanya fisik aja, padahal di luar itu banyak sekali informasi. Nah, itu kembali pada diri kita masing-masing. Ya, saya melihat banyak, ya kalau tadi Kiaf bilang ya perubahannya setelah belajar membedakan itu ya dari melihat realita. Kan ini bukan kali pertama ya belajar kan membuka diri dengan realita ini. Ternyata dengan proses keterhubungan dengan Tuhan itu ya kan, kalau di soul matter kan wajib itu hukumnya. Ya supaya membuat kita benar-benar bersara dengan Tuhan, dan ini cara apa ya, membuat seseorang dalam kondisi yang netral, tidak mengacaukan informasi itu dengan ego yang dia miliki, apa istilahnya ya, secara objektif ya objektif aku aja, jadi ingat tidak dipengaruhi oleh ego kita. Kayak yang dulu kita pernah diskusikan yang ada bahwa kalau kita mengukur sesuatu itu sebenarnya kita udah merubah kondisinya. Kalau kan dalam skala kuantum, usaha dari pengukuran itu merubah apa yang diukur. Dengan kata lain kita mengintervensi. Iya, mengintervensi. Nah, kalau ini masih hipotesa saya karena nggak ada cara untuk membuktikan kecuali pengalaman kita sendiri ya. Kita menggunakan keterhubungan dengan Tuhan, kita mengukur tanpa mengintervensi. Karena kenapa? Tuhan itu melampaui segalanya dari alam ini. Transcending kalau istilah bahasa Inggrisnya. Jadi pada saat Tuhan transcending everything, kita mendapatkan informasi tanpa harus mengintervensi dari apa yang kita ukur. Nah, itu dalam ilmu fisika, jadi kita nggak merubah outcome sih Bunda ya. Benar. Oh iya, maaf Bunda, saya potong sedikit mengenai alat ukur tadi kan Dr. Rasto bilang mengenai segala hal perlu alat ukur kan. Nah, untuk saat ini teknologi hanya bisa mendeteksi sesuatu yang ukurannya sampai skala elektron. Ada sih detektor untuk sesuatu yang ukurannya lebih kecil daripada elektron, tapi itu pun detektor yang mengukur secara tidak langsung. Sedangkan yang harus kita ukur sesuatu yang bahkan lebih kecil daripada itu. Pilihan kita apa? Kalau misalnya pasrah saja, saya nunggu sampai teknologi berkembang, ya mungkin beberapa abad lagi bisa, saya nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya saya ingin sekarang bisa mengukur sesuatu hal yang sifatnya energi nih, ya kita harus manfaatin apa yang ada dong ya. Yaitu apa yang Tuhan anugerahkan kepada diri kita. Itu sih yang sebenarnya saya ingin bisa sampaikan kepada kawan-kawan semua di sini. Ya teman-teman kayak tadi bilang kan, kita bisa menunggu diciptakannya suatu alat yang luar biasa atau memang menggunakan apa yang sudah ada. Ya kayak kita lihat nih depan kita kamera nih Bun. Secanggih-canggihnya kamera ya pasti lebih canggih mata kita gitu ya. Nah sekarang gimana Bun, kira-kira nih kayak tadi Kiaf bilang realita itu tergantung dari realita yang bisa kita pahami tergantung dari seberapa kita bisa menangkap informasi. Kapasitas. Bener ya? Setuju ya Bunda ya? Setuju. Tapi bukan berarti kalau kita nggak bisa nangkap itu nggak ada. Iya. Itu tadi udah dijelasin dengan proses contohnya infrared yang kita nggak bisa lihat, tapi setelah semakin paham ternyata itu bisa ada gitu. Terus proses kayak tadi bilang energi itu bendanya kecil banget kan gitu. Apa harus belajar kayak Kiaf dulu baru ngerti ya Bun? Soalnya saya takutnya
Semakin belajar saya tambah bingung, bukan tambah ngerti gitu loh. Lah, Kiap gimana tuh? Pusing nggak? Eh, Kalau buat saya sendiri sih Bunda, mungkin saya orang yang nggak terlahir dengan kepekaan yang kepekaan energi yang ya dikit-dikit ngerasa gini atau ngerasa gitu. Pemahaman saya terhadap ilmu hukum fisika membantu saya untuk bisa menjalankan soul matter dengan lebih mudah sih. Ya, Soalnya logikanya jalan ya. karena bagi saya itu logis, yang bagi orang itu nggak logis karena ya mungkin pemahamannya perlu diperluas lagi untuk bisa memahami bahwa segala hal yang ada di alam ini pada akhirnya jadi logis karena kita paham, bukan karena ya gimana ya. Ya, itu ya sebenarnya Dr. Rasto ya. Ini kan kita sudah berdiskusi dari sudut pandang Kiaf ya. Dia belajar dulu memenuhi dengan paham fisika kuantum itu yang logis kan. Dan tapi dari situ masih ada kegalauan kan. Ya, nah, setelah itu belajar soul matter. Ketemu nih dengan soul matter. Ternyata kan mampu menjembatani pikiran logisnya dengan sesuatu, karena yang saya bagikan ini kan berhubungan dengan sensitivitas terhadap energi. Menangkap informasi dalam bentuk energi ya. Sehingga kita pahami secara intuisi itu bisa kita pahami dari proses rasa ya, dari proses kepekaan kita dengan energi. Dan saya lihat Kiap bisa lebih paham setelah dasar teori itu dipahami. Ya kadang-kadang kan saya juga bertemu orang-orang yang terlalu logis ya. Nah, saya butuh juga pemahaman ini diberikan terlebih dahulu, baru mereka bisa menyadari kalau mereka terbuka ya. Tapi kalau mereka saklek ya udah nggak bakal. Saya pikir ya udah itu kesempatannya lewat gitu. Nah, begitu dia paham, maka mereka akan bisa menerima, oh ya ini bahkan ini bisa membuka tadi kesadarannya lebih luas kan, informasi terbuka sangat lebar sehingga semua bisa dipahami ya. Tergantung kita mau memahaminya atau tidak ya, itu tergantung pada diri sendiri. Nah, kembali lagi saya kan butuh juga logika lagi ya. Tadi ketika ada suatu benda, misalnya nih gelas saya kan, proses mengukur menjadi kacau kalau ada intervensi kan. Ya kan, ukurannya beda karena energi mengikuti pikiran. Jadi saya pun paham di situ bahwa kita tidak boleh mengintervensi apapun yang ada di luar, karena kita tahu itu adalah bagian dari informasi. Ego kita tidak boleh terlibat. Jadi di sini pun pengaman menurut saya, agar kita mendapatkan hasil yang benar-benar objektif, ya kita harus membuat kondisi kita netral. Ternyata proses netral itu tidak mudah kalau saya lihat kan. Baru mau bilang itu diomongin bisa gitu, kita harus netral kan. Iya. Gimana pun kalau kita begitu ngeliat langsung ada hipotesis ya, hipotesis 0, hipotesis 1, hipotesis 2, ya kira nggak netral juga. Ya itu kan dari proses pikiran yang loncat-loncat. Nah kita kan melatih ini proses menetralkan diri. Nah, saya amati dalam proses menetralkan diri yaitu ketika seseorang berserah kepada Tuhannya. Jadi melibatkan kekuatan Tuhan dalam proses dia menetralkan dirinya. Begitu dia dalam kondisi yang netral dan berserah, itu tidak ada lagi radiasi-radiasi yang terpancar keluar yang akan mengintervensi apa yang akan terukur. Oke, berarti sebenarnya ini kan dua ilmu yang berbeda nih ya. Ilmu satu ilmu energi dari soul yang Bunda rangkum, Bunda temukan. Satu adalah ilmu fisika kuantum yang memang sudah berkembang dari awal abad 20. Awal abad 20. Ya. Dan kita ngomongin satu hal yang sama nih. Ini sama tentang proses tentang proses apakah proses mengukur itu mengubah satu kondisi. Tapi ternyata memang bisa disampaikan dengan dua sudut pandang yang berbeda. Tapi sebenarnya itu barang yang sama. Barang yang sama. Itu luar biasanya Tuhan memberi itu seperti itu. Ini yang dijabarkan oleh Kiap adalah sudut pandang dengan proses pemakaran kesadaran seseorang fisiknya ya dalam proses berpikir, ilmu pengetahuan di sana. Sedangkan saya membawa sudut pandang energi ini dengan proses energi yang
terasa, rasa yang tadi Roso ya, lebih ke roso, rasa ke ya. arah olah roso gitu ya. Yang kita nggak tahu reseptornya di mana itu. Iya. Tapi kalau kita di energi ya tahu udah di mana, yaitu tempatnya pada proses kesadaran jiwa itu yang membawa rekaman semua proses jiwa. Kalau kita bicarakan mencari ke dalam diri kan kita akan ketemu semuanya. Begitu kita juga berorientasi keluar, ya keluar ini netral banget asal kita tidak mengintervensi dengan pikiran, perasaan kita. Jadi kita harus netral, tidak mempengaruhi dari atau yang di luar atau tidak terpengaruh oleh fenomena yang ada di luar. Itu PR banget. Ya memang sih. Kalau nggak tahu caranya. Kalau nggak tahu caranya. Tapi buktinya banyak orang yang mempelajari soul matter, mereka fine dan malah merasa, oh saya belajar ini saya lebih damai. Bahkan semakin saya sering menggunakan soul matter, saya semakin berlatih berserah kepada Tuhan. Semakin sering saya melakukan soul matter, saya lebih sering terhubung secara energi dengan energi Tuhan. Dan itu netral gitu lah. Kita bisa mengetahui informasi apapun. Kuncinya cuma satu saja, berlatih untuk berserah kepada Tuhan. Banyak orang mengatakan dirinya sudah berserah pada Tuhan. Tapi ya kenyataannya belum. Kan semua secara energi itu terukur. Masalahnya juga itu kan, kalau kita orang ngomong berserah gitu kan. Ukurannya orang berserah itu apa gitu. Kalau kita lihat nih, orang ngomong, oh ya saya udah berserah ya. Kira-kira apa ukurannya? Susah sekali. Iya, maka dari itu kita seperti yang tadi sudah saya sampaikan, harus samakan bahasa dulu kan. Iya. Kan kalau misalnya kita mau pergi ke luar negeri, harus ngerti bahasanya kalau kita mau nyaman dan gampang menavigasi diri kita. Nah, dalam hal ini kalau kita pingin bisa tahu ukurannya apa, ya kita paham bahasa energi dulu dong. Dan Bunda bilang dengan proses bahasa energi ini bisa terukur benar-benar seseorang itu berserah atau enggak? Benar, bisa, dan itu bisa terlihat ya. Maksudnya bisa terukur ya. Jadi tidak hanya sekedar kata-kata. Mungkin yang baru kemarin ikutan soul matter jadi ngerti, oh iya ya berserah itu harus seperti itu. Jadi kenapa saya mengatakan tidak bisa mengajar soul matter secara online. Karena itu bagian dari proses mengukur itu sendiri. Dan orang itu ya benar-benar melakukan ya. Harus benar-benar melakukan sampai proses keberserahannya itu benar-benar totali. Ya berserah, tidak ada syarat yang harus begini begitu. Ya itu. Ya itu kan banyak banget pertanyaan nih Bun. Kayak nih Andrini Diah Trisnawati nanya, berlatih berserah pada Tuhan nih caranya gimana Bunda? Nah, ikuti soul matter. Ya, soalnya, workshop. Ya gimana ya? Kalau kita ngomong ya kayak tadi Kiaf bilang, kalau kita ngomong kalau harus mengerti kita harus pakai bahasa yang tepat kan gitu ya. Kalau kita pakai bahasanya bahasa teks, bahasa atau tulisan, video gitu, sepertinya kurang sulit, serak ya. Sulit untuk menjelaskan itu. Iya benar, makanya untuk proses ini memang perlu kita bertemu langsung, kemudian mengolah ya. Kita menunjukkan ini loh kekurangannya di sini, langsung ditunjukkan. Terus caranya gimana? Langsung ditunjukkan. Jadi memang tahapannya harus begitu. Ini ada sampai pertanyaan. Mungkin dia sampai dia benar-benar menemukan rasa itu. Oh iya, beginilah rasanya berserah. Oh beginilah. Karena dengan proses tadi bahasanya harus sama. Kita kan menyamakan bahasa di energi kan. Ya mungkin bahasanya orang ini frekuensinya disamain dulu. Disamain frekuensi, sama ingat jadi radio ya Tune kan. in dulu. Tune in. Yang satu ngomong FM, yang satu ngomong AM ya nggak nyambung kan gitu. Beda protokol. Makanya pada waktu workshop soul matter ya frekuensinya juga disamakan dulu. Ya dalam hal ini ya kan kurang lebih pada saat kita belajar soul matter sebenarnya kita belajar protokol komunikasi. Ya, karena itu banyak orang yang nggak yang merasa bahwa Tuhan tuh nggak adil atau Tuhan itu nggak sayang sama dia, bukan karena sebenarnya seperti itu, tapi karena dia menggunakan protokol yang berbeda, menggunakan bahasa yang berbeda. Iya, realitanya karena dia menganggap realita yang benar tuh ini gitu. Betul. Ada yang cerita sama saya, saya ini dari dulu pengen banget ngobrol sama Tuhan, tiap hari ngeliat sama Tuhan jawab doa-doa saya gitu.
Tapi nggak pernah Tuhan itu jawab ya kan, kita nggak mungkin bayangin pas orang ngomong kayak gitu langit kebelah terus kedengaran suara, hei ini jawabannya kan nggak mungkin. Ya menyamakan dulu bahasanya apa. Sedangkan Tuhan itu dalam bentuk energi yang terbesar ya. Ya jadi ya bahasa kita berkomunikasi dengan Tuhan ya bahasa dengan energi. Dengan memahami energi kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan atas diri kita. Dan semakin paham bahwa Tuhan sebenarnya sayang sama kita. Semakin kita paham bahwa Tuhan sangat mencintai kita. Itu sebenarnya. Oke. Ini ada satu pertanyaan Bunda. Dari Disa Koser. Malam Bunda dan tim. Gimana sih sebenarnya proses kemampuan clear recognitions pada seseorang dapat terjadi? Karena kemampuan ini selalu menjadi realita setelahnya dalam hidup saya, selalu sinkron. Clear cognizance, benar nggak sih baca? Jadi memahami recognize, mengetahui sesuatu yang jauh. Jadi mungkin kalau dari bahasa ini Disa Koser nih sering mendapatkan memahami sesuatu yang nggak di depannya atau gimana, terus menerima sinyal, terus gimana sih itu mungkin terjadi. Dan itu kan kadang-kadang orang bilang gini, kamu bisa kayak gitu, itu nggak benar karena realitanya buktinya aku nggak bisa kan gitu. Sering ya, paham ya? Paham. Nah dia penasaran nih, gimana itu bisa terjadi karena itu menjadi realitanya dia. Ya, dari Disa Koser ini kalau saya terukur ya, proses dia mampu menerjemahkan intuisi ya, intuisinya yang kuat, dan ini kan semua itu pada cakra dahi ya. Kita akan belajar itu. Nah, di sini kan informasi yang diterima 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 poin, berarti ada 80% lah itu akan sesuai dengan realitanya. Ya, karena dia mempunyai kemampuan itu. Nah, kemampuan ini didapat dari mana? Ya, dari proses past life-nya, di mana indera-indera itu sudah berkembang. Sejatinya ya dia dulu di past life sudah kesadarannya untuk memahami proses energi, dan ini sudah cukup bagus. Jadi kenapa di kehidupan ini dibawa lagi? Cuma dia nggak tahu kenapa, kan gitu. Kayak tadi Kiaf bilang encoding itu kan berarti memecahkan kode ya. Jadi ya semua yang ada di alam ini, kalau katanya Om Einstein, lagi kayak kenalan. Katanya Om Einstein kan everything is energy kan, semua informasi itu ada di energi juga. Dan bukan kebetulan juga sih, sudah Disa ini di past life punya alat atau punya sesuatu kemampuan yang bisa encode atau menerjemahkan energi, informasi yang ada di energi ini. Iya, reseptornya peka. Dan pada saat dia peka, dia juga mampu memprosesnya tentunya secara bawah sadar ya. Bisa memprosesnya dan diolah oleh pikirannya, sehingga bisa diterjemahkan ke bahasa manusianya dia. Karena bukan bahasa energi lagi kan. Terus waktu ditanya, kok cuman dia doang, enggak semua orang loh, 80% itu gede loh. Ya udah besar itu, cuma kan kembali lagi, mampukah dia terus bertahan dengan kondisi yang netral? Egonya dia tidak terlibat, tidak menambah istilahnya tadi intervensi dalam semua proses. Kadang-kala kan saya lihat juga awalnya dia clairvoyant, dia bisa melihat, tapi lama-lama egonya tambah gede, jadi nggak netral lagi, banyak tambah-tambahannya gitu. Nah, di sinilah kita harus berlatih. Kalau kami di Sul kan berlatih untuk terus menjalani proses hidup ini dengan proses terhubung, karena itu sebagai proses terhubung itu syarat supaya kita bisa mendapat informasi itu dalam bentuk yang netral ya, ego kita tidak terlibat. Jadi kenapa perlu soul reflection dulu? Terus sekarang kan jadi satu Bun. Ya sekarang jadi satu kan. Soul reflection mungkin yang sudah ikut workshop ya perlu penyelarasan dulu secara frekuensi, dibersihkan dari tahapan-tahapan frekuensinya, kan diselaraskan dulu. Baru setelah itu diajak ke proses tahapan mengenali dulu energinya, kemudian batasannya. Ya asal mereka menjalankan sesuai tahapan-tahapan istilahnya protokolnya benar, hasilnya akan sama dengan mereka-mereka yang mengukur. Jadi memang benar-benar objektif, dan ini sudah
terbukti dengan proses banyak orang mengukur satu objek hasilnya sama. Selama dia memang mau terbuka. Ya, dan selama protokol tahapannya ini dijalankan dengan benar. Ini ada komen lagi nih Bun dari Sandi Damayanti. Konsep karma dan reinkarnasi ini membuat penerimaan terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan ini jadi lebih mudah. Terima kasih Bunda. Lebih ikhlas juga. Terima kasih Bunda. Semoga segera bisa memahami bahasa protokol lewat SM. Iya. Berarti mudah-mudahan apa ya? Ya kenapa kok itu proses yang kita sharing ini karma dan reinkarnasi? Kenapa itu bisa bikin banyak orang hidupnya jadi ya istilahnya lebih bisa diterima, lebih bisa jadi ikhlas gitu? Ya karena tambah luas. Menambah persepsi, memperluas realita ya. Subjektifnya sehingga dia bisa punya kesempatan jadi lebih damai. Iya benar. Jadi ya sebenarnya itu sudah cerita kegalauan orang dengan kenapa sih orang nolak hidupnya, padahal itu adalah bagian dari realitanya dia ya, karma, kemudian terinkarnasi dan membawa semua, dan dia harus menghadapi realitanya. Tapi orang sering tidak puas ya, tidak menuntut sesuatu yang lebih atau ya pingin enak ya, menyalahkan keluar, menyalahkan Tuhan. Padahal itu ya dia mendapat dari realitanya dirinya. Nah setelah proses itu kan saya mikir ya gimana saya bisa berbagi dalam bahasa yang bisa diterima. Ini kan kembali lagi dalam proses menyampaikan bahasa itu. Ya walaupun temanya serem, karma reinkarnasi, tapi kan yang kita bahas adalah realitas sehari-hari yang dialami ya, yang ternyata bisa kita terjemahkan bahwa itu adalah bagian dari proses tabur tua yang diperoleh dari reinkarnasi yang sebelumnya. Jadi ini yang akhirnya membuat orang bisa ikhlas menerima. Kalau tidak ya dia protes terus, kapan damainya? Pingin damai di dalam tapi ada pertanyaan kenapa begini kok gini kok gitu, ya gak damai-damai. Seseorang bisa ikhlas dan damai setelah dia bisa memahami, logikanya masuk, oh iya ya pantas dah saya dulu menanam begini, oh pantas saya menerima begini, sekarang saya memperbaiki agar, karena tahu hukumnya, hukum alam atau hukum energi ini, dia akan mengubah hidupnya, karena sejatinya manusia pingin baik semua kok. Nggak pingin jadi penjahat. Tapi ya begitulah, begitu diarahkan, pahami ini, lakukan perubahan, ya dia melakukan perubahan, ya hidupnya jadi lebih baik. Cuman ada beberapa juga yang bilang gini Bunda, saya nggak perlu tahu itu, saya udah bisa kok menerima, saya udah bisa ikhlas kok, nggak perlu tahu dulu siapa gitu. Bahkan ada juga yang bilang, loh saya malah nggak ikhlas setelah saya tuh paham ini gitu. Dia melakukan proses pencarian segala macam, ketemu bahwa oh ternyata saya itu. Terus dia protes. Terus tambah protes. Ya, itu dah, makanya semua kembali pada dirinya. Ya, proses pemahaman diri yang berhubungan dengan meningkat proses kesadaran jiwanya. Sudah seberapa sadarkah dia? Ya, tergantung. Bahkan ada orang bilang begini, jangan berikan berlian kepada babi. Maksudnya babi itu dikasih berlian itu ya enggak mudeng dia, bahwa itu barang mahal kan gitu. Nah kemampuan orang memahami proses kehidupannya kan bertahap dia. Jadi berlian itu akan dipahami oleh mereka yang paham bahwa oh berlian itu adalah ya seperti tadi, logikanya dapat, oh ini dapatnya susah, ini proses pembuatannya sehingga harganya mahal, sehingga dia bisa menjaga itu sebagai sesuatu yang berharga. Sama aja proses soul matter atau tadi fisika kuantum itu kan sangat detail banget sebenarnya. Begitu dia paham, oh inilah sesungguhnya, pasti dia akan menghargai dan akan menjadikan sesuatu yang berharga bagi dirinya. Karena itu ya katakanlah soul matter ini bisa menunjukkan arah kita untuk menuju pada kebenaran-kebenaran di alam ini. Ya, sehingga itu membuat kita damai, membuat kita tenang, dan keberserahan kita akan lebih terarah benar gitu, nggak hanya sekedar berserah dengan kata-kata. Karena untuk bisa melakukan soul matter tahapannya adalah untuk
bagaimana sih kita berserah pada Tuhan, dan saya rasa itu perlu latihan. Kiaf kan berlatih terus. Iya. Semakin orang melatih soul meter ini, semakin bonusnya semakin berserah pada Tuhan. Energi Tuhan juga semakin kuat mengalir pada diri mereka. Iya, mau nanya lagi nih. Tadi kan tadi udah bilang semua orang harus berlatih untuk berserah. Nah, ini kan kita melihat nih, mohon izinnya dari Disha tadi, Disha Koser mau sebagai contoh itu. Kalau kita ngelihat nih, kita nggak paham nih realitanya. Kita cuma ngeliat realitas sekarang aja. Kita kan ngelihat Disha Koser tuh enak banget. Dia 80% dia bisa nangkep. Ya gitu kan. Lah, terus apakah cuman orang-orang yang kayak gitu aja yang bisa belajar? Bukan kayak gitu jelek ya, maksudnya yang sudah punya kepekaan. Gimana dengan kita-kita yang mungkin kalau dibilang 5% aja udah syukur. Atau limit XX mendekati 0. Itu kan kembali tergantung pada diri mereka tadi, seperti tadi. Kita kan hanya mengajak, yuk, ternyata Tuhan itu memberi kita sesuatu yang luar biasa dengan tubuh kita. Bisa nggak kamu mensyukuri bahwa tubuhmu itu tidak hanya tubuh fisik aja. Ini ada tubuh energi. Kalau kamu paham tubuh energi, maka realita kita akan jauh lebih luas. Tidak hanya terpaku sama sekitar yang bisa ditangkap dengan informasi dengan mata. Misalnya mata saya 2 meter aja udah kabur misalkan. Telinga saya udah mulai tidak peka. Ya mungkin terbatas kan realita yang bisa saya dapatkan. Nah, begitu kita paham energi, ternyata energi tidak ada batas ruang dan waktu. Jadi kalau mau, kenapa tidak? Dari orang yang tidak paham apapun, ya, begitu kesadarannya meningkat, dia mau membuka dirinya bahwa menyadari, oh ya ternyata tubuh saya begini-begini, ada hukumnya seperti ini. Kan itu kan detail dipahami, kemudian disamakan frekuensinya, dibersihin dari proses tahapan frekuensi yang pendamannya seperti di soul reflection. Habis itu baru diperkuat lagi tubuh energinya. Akhirnya dengan protokol jadi ikut bukan protokol kesehatan ya, protokol soul meter yang benar. Lawang Tuhan itu sudah adil ngasih kita sama kok. Ya, tubuh fisik dan energi ya tentu. Ketika mereka mau menyadari tubuhnya energinya dengan baik, tidak ada penolakan, ya semua akan mampu merasakan energi. Itu intinya, Dokter. Iya, berarti semua orang bisa. Semua orang bisa, cuman ya harus dilatih. Tergantung dia mau membuka diri dari belenggu. Kalau misalnya dari awal udah bilang, wah itu nggak mungkin. Itu berarti ya ini ya balik lagi kayak dulu, orang percayanya ya orang ada suara itu adalah suara yang bisa didengar gitu, karena ya segitu aja anunya dia realita yang ditangkap sama dia kan gitu. Semakin bertambahnya ilmu pengetahuan, tentu kan kita menambahkan memasukkan banyak ilmu pengetahuan seperti saat ini. Nah, apa salahnya kita juga memasukkan pengetahuan baru mungkin bagi beberapa orang bahwa kita bagian dari tubuh energi dan kita bisa menangkap informasi dalam bentuk energi tadi, apalagi diperkuat oleh Kiaf dengan fisika kuantumnya. Ya ini memang secara logika ya nyambung, memang satu bahasan walaupun dilihat dari sudut pandang fisika kuantum dan energi. Ya, cuman satu lagi nih, Bun. Gak harus belajar fisika kuantum dulu. Oh, enggak harus sih. Soalnya ini ada, di grup udah langsung bilang nih, ini udah lewat 1 SKS sampai 3 SKS ya Bun malam ini. Ada apa di grup alumni Soulmeter malah bilang, saya terpesona sama Pak Kiaf sampai cakra di ubun-ubun saya bergerak alias mikir keras gitu. Cuman nggak harus ya, nggak harus. Nggak. Kalau dengan proses energi lebih simpel ya, saya rasa, karena saya tidak pada waktu saya menggunakan proses energi, saya belum kenal dengan Kiaf, belum tahu ada fisika kuantum yang begitu. Jadi bagi saya kehadiran Kiaf itu menambah wawasan saya, membuka saya dan membuat rasa percaya diri saya semakin kuat untuk membagikan soul meter ini pada banyak orang. Kalau dulu kan masih mikir, bisa nggak orang ini diajak
memahami kebenaran Tuhan yang ada di alam ini. Kan banyak yang menghujat, banyak yang masa gini, nggak mungkin begitu. Ya itu butuh perjuangan kalau diingat-ingat tahun itu. Tapi begitu Kiaf mulai masuk, kita diskusi, bahkan mulai menuliskan buku Soulmatter. Salah satu penulis salah satu penulisnya. Karena kita perlu membuat jembatan logika agar orang itu bisa menerima hal ini. Dan saya juga tertarik sama kata logika itu sih kan, banyak orang bilang itu nggak masuk logika gitu kan. Padahal logika itu kan artinya sesuai dengan ilmu ya. Logika itu dari logos kan. Logos itu ilmu kan. Logika itu sesuai dengan ilmu. Ya kalau nggak sesuai dengan ilmu A, mungkin bisa dicari ilmu B yang sesuai kan, gitu aja. Kalau ilmunya diperluas, logikanya juga makin luas. Itu dah. Ya tapi kan kalau orang belum sampai sana pemahamannya kan susah. Makanya jangan berdebat sama mereka yang belum paham, ya sudah gitu aja. Nah, ini bisa komen juga, maksudnya menanggapi. Nggak gampang dokter, walaupun saya punya kemampuan itu, saya harus maintain keadaan saya untuk netral secara emosi, ego dan lain-lain. Prosesnya panjang dan nggak mudah. Ya mudah-mudahan nih Ibu bergabung nanti ya, Ibu apa Bapak nih. Jadi bisa bergabung dengan Soulmatter sehingga nanti akan jauh lebih mudah prosesnya, santai ya. Tapi kita terus bisa menjaga proses netral di dalam diri. Ya semua itu susah kalau kita nggak tahu caranya. Kalau nggak tahu caranya. Nah banyak orang yang mengatakan dengan proses Soulmatter ini jadi lebih paham, mudah dimengerti. Karena saya dulu juga berawal seperti Disa tadi, yang punya kemampuan melihat yang lebih, dan ini tuh kan kejadian. Saya juga bingung kenapa bisa. Tapi ya saya bersyukur Tuhan menuntun, ini dulu dilakukan, ini dulu dilakukan, ini dulu dilakukan. Jadi tahapannya itu lebih terarah gitu. Kalau saya mikirin sendiri ya enggak mampu, di luar jangkauan saya pikir begitu. Tapi ternyata ya Tuhan memudahkan semua prosesnya, karena Tuhan menghendaki kita semua mengerti. Ya kan Tuhan juga ingin dimengerti gitu. Kita juga ingin dimengerti. Merinding semua nih. Iya. Serius merinding semua. Ya mudah-mudahan Tuhan juga mengerti gitu. Kita sedang berupaya ya untuk banyak orang bisa paham betapa Tuhan mencintai kita. Ini ada satu statement dari Bu Lia Siti Caliah. Ya Bu Lia. Bu Lia ini sering ya, udah berapa kali ikut, udah sering banget kita sering diskusi. Komennya biasanya bagus-bagus nih. Beliau bilang energi itu maha gaib bagi indera lahir. Gaib berarti kayak mungkin susah dimengerti segala macam. Tapi maha pasti bagi indera gaib, mata kolbu atau mata batin. Betul. Apakah begitu? Iya betul sekali Bu. Wah saya sampai merinding ini. Ya syukur Ibu memberikan hal ini ya, supaya yang lain juga memahami. Ini sangat luar biasa. Memang itulah yang harus kita juga pahami dalam kehidupan saat ini. Iya. Terima kasih Bu Lia. Oke, jadi memang prosesnya kalau saya recap lagi, satu adalah proses bahwa kita harus manusia selalu berusaha untuk memahami realita yang ada dengan segala indranya. Cuman seperti kata Bu Lia, Siti Cahlia, tergantung mau pakai jalur yang mana. Semua jalur kayak tadi Kiaf berusaha memahami realitanya dengan pendekatan melalui fisika, sains segala macam. Nyampainya ke satu titik juga. Cuman kadang-kadang semakin banyak belajar semakin bingung. Yang kita nggak belajar dengar omongannya Kiaf juga beberapa bingung kan itu. Tapi makanya waktu Kiaf berbagi itu di mana itu yang lain bingung, tapi saya kok ngerti ya. Tapi atau dengan cara jalan lain, pendekatan lain yang lebih soft, yang nggak sampai terlalu memeras otak ya, yang Bunda tawarkan ini proses pemahaman dengan rasa, pemahaman dengan energi. Yang sudah ada protokolnya, jadi tinggal diikuti saja. Oke. Dan setelah kita memperluas kesadaran kita, kita kan bisa sadar tentang hal-hal yang dulunya masih di dalam tabir gitu. Ya.
ketika tabir itu dibuka, maka kita akan tahu kebenaran yang sesungguhnya. Sebenarnya ya ego kita juga. Kalau ego kita masih menutup bahwa saya hanya berfisik, ya segitu aja, tidak terungkap tabirnya. Tapi ketika kesadaran kita bertumbuh, oh ya saya ingin mengetahui sesuatu yang lebih dari proses ini, ketika terungkap ya apa yang dikatakan gaib sudah tidak gaib lagi karena semua terbuka. Oke, saya jadi makin ngerti dari ngomongin ini, saya jadi makin ngerti kayak fenomena yang akhir-akhir nih proses Indonesia COVID udah banyak banget, cuman ada juga orang yang tetap aja nggak percaya kalau ada COVID karena dia sudah menutupi dirinya, sudah membatasi realita ini loh yang saya mau. Saya nggak mau keluar dari realita ini. Ya sah-sah aja. Itu kan, tapi ya prosesnya nggak akan berkembang dari situ. Mungkin seperti itu ya Bunda ya. Betul. Oke. Ya, nah sekarang nih Bun, kalau tadi Bunda udah bilang untuk memahami proses realita ini nggak perlu belajar fisika kuantum. Apa lagi yang bisa kita lakuin? Maksudnya tadi ada yang bilang gimana Bun caranya kita paham realita ini gitu, belum berkesempatan untuk memahami dan belajar soul matter. Setidaknya apa sih yang bisa dimulai dilakukan untuk teman-teman yang mulai terbuka dan pengen mengenali dirinya lebih dalam dan memahami realita yang terjadi dalam dirinya? Ya sebenarnya sih yang paling gampang itu ya seperti yang dilakukan oleh orang-orang tetua-tetua kita dulu, yaitu dengan ilmu niteni. Niteni itu mengamati diri kita. Ya kalau tapi ya tidak semua orang itu bisa melakukan hal tersebut ya, karena dia seringkali tidak menyadari dirinya. Biasanya orang yang lebih kenal seseorang itu temennya gitu. Jadi sampai ada pepatah mengatakan kalau ingin mengenal seseorang, lihat sifat-sifat teman-temannya, pasti seperti itulah dia kan itu. Ya kadang kita tuh masih butuh orang lain untuk nunjukin kita salah, kita ini. Nah untuk bisa sebelum sampai ke proses soul matter ya coba masuk ke dalam dan niteni hidup kita, mengamati hidup kita. Bukannya kalau yang perlu kita sadari, apapun realita yang kita dapat saat ini itu adalah bagian dari kita, dari apa yang kita tanam dahulu di past life atau reinkarnasi sebelumnya dan harus kita tuai saat ini. Makanya kenapa saya kalau ada orang nanya karma saya siapa dulu Bunda, saya nggak mau jawab. Karma yang mana, orang 1000 kali lahir masa saya harus nyari yang mana? Tidak, saya lihat hasil dan buah karma dari proses reinkarnasi kan sudah diterima dalam proses berjalan. Yang terakhir ya sekarang ini, apapun yang kita tanam yang sekarang berbuah ya inilah yang harus kita sikapi dengan baik. Jadi amati proses ini dan upayakan untuk terus menerima. Prosesnya harus menerima dulu, entah itu baik entah itu buruk. Dulu kita buruk menanam, pasti di kehidupan saat ini buruk kita terima. Dulu saya baik menanam, di kehidupan ini baik saya dapat. Nah ketika realita hidup kita saat ini buruk, jangan menyalahkan keluar, tapi sadari ya proses yang bisa dilakukan adalah menerima dulu. Tidak komplain, tidak protes sama Tuhan atau orang lain. Terima, oh ya berarti sesuai dengan hukum alam ini bahwa saya dapat buruk, berarti saya dulu menanam buruk. Proses yang bisa dilakukan ya minta maaf dan memaafkan, itu kata kuncinya. Tentunya untuk proses ini perlu kerendahan hati. Di sini kita berlatih olah rasa. Siapa sih yang nggak sakit hati disakiti? Tapi lihat kenapa dia datang dengan menyakiti saya, berarti saya dulu menyakiti dia. Olah rasa kita, terima mereka apa adanya, dan proses meminta maaf dan memaafkan itu akan membuat kita akan bertumbuh. Hidup kita akan jauh lebih damai dan ikhlas. Tidak cukup ikhlas, berserah kepada Tuhan. Ya, dengan proses ini tentu akan ada proses-proses yang bertumbuh lagi nantinya. Jadi ya memang harus berusaha terus
mengamati ya. Nah, Sama itu kalau mengamati, kalau katanya belum belajar ya. Tapi kalau sudah belajar solmeter ya tinggal ukur aja. Paham sih Itu Bunda. lebih mudah. Kayak dulu kalau Bunda selalu ngingetin saya waktu belum belajar solmeter, ini marah gitu. Marah apanya, saya rasanya nggak marah gitu. Atau ini loh coba kayak gini-gini loh, rasanya enggak gitu. Tapi kalau setelah paham solmeter ya begitu dibilang, nih ada sombongnya naik, ukur, iya naik, kecilin gitu. Berarti lebih gampang ya bagi seorang ibu untuk marahin, untuk ngasih tahu. Iya, lebih gampang, jauh lebih gampang. Bagi seorang anak untuk memahami bahwa itu juga lebih gampang. Iya. Karena protokolnya sesuai. Ya sama, jadi kita nggak perlu ayel-ayelan ya, semua damai dengan proses ini. Satu pertanyaan lagi, Bu. Oh, masih Pertanyaan ada? terakhir. Oh. Tadi udah bisa dibilang closing statement atau belum? Kalau belum, saya mau tanya lagi. Ya, ada ditanya aja. Oke. Antar lagi kita akan dengerin closing statement dari Bunda. Cuman sebelumnya saya pengen denger closing statement dari Kiaf dulu. Wah, ditodong gini. Ya, kalau pada dasarnya saya bisa sharing banyak jalan menuju Roma sih. Jadi sampai pada akhirnya kita punya kesempatan untuk belajar energi. Kalau buat saya melalui sains. Tapi setelah saya di sini, setelah saya belajar energi, saya menyaksikan beberapa teman-teman saya yang mereka nggak perlu kayak saya jungkir balik untuk belajar ini belajar itu, tapi mereka bisa mendapatkan hal yang sama dengan saya. Jadi pada dasarnya ya, asal kita sudah melaksanakan apa yang tadi Bunda sampaikan sebelumnya, ya kita bisa menuju sana. Tapi apabila ada orang yang tipe kayak saya, selalu penasaran, selalu butuh penjelasannya ada kok ya. Kalau misalnya kita mau belajar lebih lanjut di ilmu fisika kuantum, kalau mau belajar lebih lanjut di ilmu matematika, chaos teori ya gitu. Kalau dari Bunda gimana Bunda? Nih soalnya katanya udah lewat dari 3 SKS nih. Kita nggak mau nanti malah kalau terlalu banyak kan juga orang bingung juga kan. Kira-kira closing statement sebelum kita tutup sesi ini. Ya, tadi kan sudah ya, itu pre-closing statement. Saya nanya loh, kalau misalnya tadi Bunda bilang udah ya selesai. Ya itu baru segitu. Sekarang tambahin dikit boleh kan? Jangan bilang tambahinnya terima kasih doang ya. Ya memang apapun itu, dari saya lebih tertarik dengan apa yang dikatakan tadi Pak Harry ya, bahwa karma ya yang dibentuk dari masa lalu itu menjadi realita kehidupan kita saat ini ya, dari proses itu. Jadi kita tidak bisa menghindar dari realita kita saat ini. Walaupun ada yang mengatakan saya sudah berbuat baik loh Bunda, tapi kenapa saya dapat buruk? Ya, kalau orang mengatakan seperti itu karena yang dilihat adalah hanya sebatas realita saat ini. Padahal kalau kita mau membuka diri kita lebih luas lagi, mau tidak mau bagian dari takdir, ya karma yang kita terima saat ini adalah bagian dari realita kita yang lebih luas jangkauannya, yaitu di past life kita. Nah, kembali kalau kita ingin hanya sebagai kata dalam tempurung, ya itu pilihan. Tapi kalau kita ingin membebaskan diri, bebas dari katakan dualisme ya, hanya saat ini saja, kemudian bebas dengan sesuatu yang tak terbatas ini, tidak ada batas ruang, tidak ada batas waktu, maka bertumbuhlah bahwa sejatinya kita loh diciptakan Tuhan mempunyai tubuh energi yang sangat luar biasa, bahwa sesungguhnya Tuhan ingin kita loh bertumbuh lebih daripada hanya kesadaran fisik saja. Bangunlah kesadaran dengan tubuh energi ini agar kita dapat memahami kebesaran Tuhan. Karena Tuhan juga dalam bentuk energi. Sehingga kita akan dapat benar-benar bersyukur dengan kehidupan kita, ikhlas menerima realita kita dari buah karma yang kita tanam dulu, dan tentunya berserah lebih dalam kepada Tuhan dan berupaya memperbaiki kualitas diri kita
dengan mulai menata pikiran dengan baik, dan akhirnya kita dapat menyatu dengan kekuatan Tuhan. Ya, inilah PR terbesar kita. Kita harus paham dengan proses ini dan bertumbuh lebih baik lagi. Mau bilang super, kayak super bukan punya kita ya. Luar biasa. Apa ya, nggak usah pakai Nggak usah pakai. Nggak usah di label. nggak usah di label itu. Ya, oke lah. Itu luar biasa sih Bun. Maksudnya ya benar yang kata Bunda bilang. Dan ya mudah-mudahan makin banyak yang paham, makin banyak yang bisa bertumbuh. Ya, harapannya seperti itu karena sudah waktunya, ya. Kita tidak bisa terus berkutat hanya di situ-situ saja. Mari bertumbuh bersama. Oke. Ya, dari saya seperti biasa, jangan lupa like, share, subscribe. Karena semakin di like kan juga YouTube lebih tahu juga, oh ini sesuatu yang disenangin sama orang, mungkin bantu untuk disebarin kan gitu. Jangan ditutup dulu. Oh belum? Loh, anunya apa? Closingnya? Closing dari Dr. Rasto. Enggak sih, ini sempat nulis sedikit. Emang sempat merenung juga karena kan kemarin waktu kita kira ngambil satu kesempatan bahwa kita ngomongin realita gitu kan. Ya, tiap bangun, ini saya coba bacain ya. Tiap pagi bangun, kucek-kucek mata, berusaha sekuat tenaga untuk pahami realita. Tanpa tahu mana sih yang ilusi, mana yang nyata. Coba tata diri supaya terbebas dari derita. Mata melihat, telinga dengar berita, semua indera pastikan mana yang nyata. Mungkin sebenarnya kebenaran sedekat aorta, tapi kadang tertutup dengan dusta. Apa mungkin bukan realita ini yang salah, tapi kita aja yang terus memilah-milah, hanya percaya pada apa yang bikin kita basah, padahal kadang realita tak selamanya absah. Ayo mulai, asah sama-sama, jangan terjebak pada pola yang lama, buka pikiran, bebaskan dari gulma, mari bertumbuh bersama. Wah, keren. Sampai terpesona. Saya sampai grogi Bun. Ternyata anaknya Dr. Rasto sangat poetik ya. Iya, sejak kapan dia jadi puitis? Belajar dari Bunda. Oh salah ya. Mungkin itu aja tuh untuk hari ini. Kita ketemu lagi next untuk belajar lagi, tentu dengan topik lain lagi. Dan seperti yang saya bilang, mari kita bertumbuh bersama. Mari bertumbuh bersama.